Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ainera atau Daily Mama Ai ya. Di siang hari ini saya mau membuat cemilan ya untuk disajikan untuk keluarga ya. Mau membuat empe-empe dos isi telur puyuh. Empe-empe dos ini empe-empe yang tanpa ini ya. Kalau empe-empe dos itu tanpa, kalau empe-empe asli kan memakai ikan tenggiri. Nah, di sini saya akan membuat empe-empe yang dos gitu ya, yang dari bahan aci sagu aja, yang diisi telur puyuh. Jadi tanpa ikan tenggiri, atau biasa orang pakai ikan tenggiri atau ebi ya. Di sini saya tanpa ikan tenggiri dan tanpa ebi gitu. Di sini saya mau membuatnya murni dari aci sagu aja ya, tapi nggak kalah enak ya dengan empe-empe yang tenggiri gitu. Mungkin di rasanya sedikit berbeda ya. Kalau ikan tenggiri ya, agak gurih-gurih gitu dari ikannya. Nah, di sini yang bahan yang diperlukan untuk membuat empe-empenya ini, di sini saya mempersiapkan setengah kilo aci sagu ya, setengah kilo aci sagu. Untuk terigunya seperapat, telurnya 2 biji, untuk bawang putihnya ada 6 siung, dan penyedap rasa 1 bungkus, nanti ditambah dengan 1 sendok garam ya untuk bumbunya. Selanjutnya untuk isiannya di sini ada telur puyuh yang udah dikupas ya, seperapat telur puyuh. Ini sebenarnya bisa di isiannya tuh ya, untuk kapal selamnya bisa diisi dengan telur butiran, telur ayam, atau bisa juga dengan telur kocok gitu. Cuma di sini saya memakainya telur puyuh aja biar lebih ekonomis. Nah, untuk kuah cukonya yang saya persiapkan, kalau pedasnya itu bisa disesuaikan ya. Di sini saya ada 6 cabai keriting ya, dan untuk cabai rawitnya itu bisa disesuaikan. Nanti untuk cabai rawitnya saya dicemplungin gitu ya, dicemplungin aja untuk cabai rawitnya. Karena nanti bisa kalau saat kuah cuko disesuaikan dengan selera. Takutnya kalau disamain gitu pedasnya, keluarga kan beda ya, ada yang suka pedas, ada yang enggak, apalagi kalau punya anak kecil. Nah, untuk cabenya di sini saya nanti dicemplungin aja untuk cabai rawitnya. Kalau untuk cabai merah keritingnya nanti di blender bersama bawang putih. Di sini bawang putihnya 6 biji ya, 6 siung. Terus ada gula merah 2 ganduk, dan gula putih 6 sendok. Terus untuk asemnya di sini saya memakai 1 bungkus aja. Dan untuk pelengkapnya nanti ini di sini ada timun ya, ada timun. Lanjut ke proses membuatnya ya. Kita bikin untuk empe-empenya dulu. Kita siapkan air sekitar 500 ml atau setengah liter ya. Kita membuat itu dulu ya, biang untuk adonan pempeknya. Kita rebus. Untuk terigunya yang seperempat itu masukkan, ditambahkan dengan 500 ml atau setengah liter ya. 500 ml atau setengah liter, ini 400. Kita aduk-aduk dulu. Ini jangan dulu dinyalain untuk kompornya ya. Kita aduk rata dulu untuk ini membuat biang adonan empe-empenya. Ini dari terigu tadi seperempat, dicampur dengan air sekitar 500 ml atau setengah liter. Nah, untuk bumbunya kita masukkan 1 bungkus kaldu ayam, 1 sendok garam, 1 sendok garam.
Terus kita blender ya, atau bisa dihaluskan manual atau di blender boleh ya. Untuk tadi bawang putihnya jangan lupa ya, campurkan bawang putih ke adonan untuk ada aroma-aroma wanginya gitu. Kita blender dulu, bisa diulek, bisa juga di blender ya, biar cepat bisa di blender aja. Bentar, saya mau nge-blender dulu untuk bawang putihnya. Jadi untuk bawang putihnya harusnya tadi pertama ya, cuma bisa disiapkan dulu gitu untuk kayu putih. Untuk bawang putihnya bisa diulek, bisa juga di blender. Di sini saya mau nge-blender dulu untuk bawang putihnya dulu sebentar ya. Nah, ini bawang putihnya udah di blender. Sebentar. Bisa kita langsung masukkan aja ke adonan ini ya. Adonan yang tadi ini adalah adonan ini seprapat terigu. Ini jangan dulu dinyalain ya, Ini seprapat terigu, 1 sendok garam, 1 saset kaldu ayam, dan tadi 6 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Nah, ini udah sedikit tercampur, kita tinggal nyalain kompornya. Kita aduk-aduk ya, jangan lupa harus sambil diaduk-aduk ya, nanti biar merata gitu. Karena kalau udah panas adonan ini cepat menggumpal gitu, biar nggak matang separuh. Kita aduk-aduk aja. Kita aduk-aduk aja ya. Nah, untuk membuat empek-empek ada juga yang adonannya itu ya memakai air es gitu. Beda resep, beda pembuatan, beda orang gitu. Kalau di sini saya membuatnya yang enggak pakai air es ya. Kalau biasanya kalau yang memakai air es itu yang memakai ikan tenggiri ya. Adonannya ada yang memakai air es, jadi enggak dibiangin dulu seperti ini. Kalau untuk di sini karena saya membuat empek-empeknya dos gitu tanpa ikan tenggiri ya, dari bahan aci sagu dan terigu. Jadi untuk membuat biangnya adonannya kurang lebih seperti ini. Jadi dibikin biang dulu untuk terigunya. Ini terigunya udah mulai menggumpal, kita tinggal aduk-aduk aja ya, aduk-aduk aja sampai menggumpal. Nah, ini bisa kalau udah sedikit menggumpal, kita bisa dibolak-balikin aja, diaduk-aduk ya. Sebentar. Jadi prosesnya ada beberapa versi ya. Kalau yang asli yang saya pernah ya dilihat di konten-konten di channel-channel yang para suhu gitu, ada juga membuat empek-empek itu adonannya tuh memakai air es gitu. Nah, di sini mah saya membuatnya terlebih dahulu membuat biangnya dulu. Ini disebutnya biang ya. Ini terdiri dari terigu seprapat tadi ya, bawang putihnya 6 siung dihaluskan, 1 bungkus kaldu ayam, ditambah tadi 1 sendok garam. Ini untuk adonan aci sagunya setengah. Nah, kalau untuk patokannya ya 1:2 kalau acinya setengah, untuk terigunya dibikin seprapat. Nah, kalau mau bikin sekilo berarti terigunya setengah gitu. Jadi bandingannya 1/2 gitu ya. Lebih banyakkan untuk acinya. Nah, ini udah sedikit menggumpal ya.
kita bisa kecilin apinya, tadi udah dikecilin. Nah kalau udah kelihatan merata begini bisa kita matikan aja, untuk kompornya dimatikan gitu. Nah ini udah menggumpal untuk biangnya. Sebenarnya bagusnya tuh ya didiamkan dulu sampai sedikit dingin, cuma karena ya sekarang di labs ini nggak mungkin kan menunggu beberapa menit, jadi mau langsung aja dikasih telur gitu. Kita biar agak keher-her gitu ya, kita bisa diginin dulu. Nah saya mau mengocok dulu telur untuk tambahannya. Jadi tahapannya selesai kita membuat biang, kita tambahkan 2 telur, dikocok dulu sebentar. Kalau untuk telurnya ya ini adonan setengah kilo 2. Nah kalau untuk adonan sekilo bisa dikalikan aja, berarti 4 gitu makanya. Kalau mau teman-teman mau bikinnya 4, mau bikinnya sekilo, nah itu bisa dikalikan aja jadi 4 telurnya. Karena di sini saya membuatnya setengah kilo adonan acinya, memakainya 2. Kita kocok. Langsung kita tuang ke adonan biang ya, dan aduk-aduk kembali. Ini bikin empek-empeknya empek-empek ekonomis ya, tanpa ikan tenggiri, tanpa ebi gitu. Jadi benar-benar yang empek-empek dos ya disebutnya. Nah ini sebentar saya aduk-aduk dulu ya. Tadi udah ditambahkan 2 butir telur. Kalau udah merata ya, udah sedikit merata, boleh kita masukkan sedikit-sedikit untuk acinya dimasukkan. Kita masukkan dulu seperempat ya. Tinggal diaduk-aduk. Sebentar, saya mengaduk-aduk dulu ya. Jadi untuk membuat proses empek-empek sedikit memakan waktu ya, karena nanti belum mencetaknya gitu ya, belum adonannya. Ini dengan aci aci setengah kilo dan terigu seperempat nanti biasanya bisa jadi sekitar 40-an ya. Saya suka bikin yang untuk lenjernya 20, itu bisa lebih ya, 20, dan untuk kapal selamnya sekitar 20-an. Ini tadi telur puyuhnya itu saya beli seperempat, isinya ada 22. Nanti kita bikinnya sesuai banyaknya telur puyuhnya aja untuk kapal selam, dan untuk lenjernya nanti sisanya. Ini kita masukkan. Kita tinggal aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Kita aduk-aduk aja sampai kalis. Sebenarnya ini harusnya pakai tangan ya. Sebentar saya cuci dulu tangannya. Sebenarnya bersih. Bunda kalau ada sarung tangan boleh mau pakai sarung tangan. Cuma di sini saya lagi nggak ada sarung tangannya ya, tapi ini tangannya bersih, udah cuci tangan. Nah kita tinggal aduk-aduk aja adonannya sampai nanti sedikit sampai kalis. Ini apinya udah mati ya, apinya udah mati. Karena keterbatasan tempat jadinya tetap di atas kompor saya. Kalau leluasa Bunda ya bikinnya bisa dipindahkan ke baskom gitu, dan dibikinnya jangan di atas kompor gitu ya, karena ini
keterbatasan tempat ya, karena saya nggak mungkin pindah-pindah, bukan nggak mungkin sih ya, untuk repot sedikit pindah-pindah holdernya, jadi tetap di atas kompor gitu. Nah ini kita aduk-aduk aja, jangan lupa ya bunda ya, ini saya nggak memakai apa namanya, nggak memakai sarung tangan, tapi insya Allah tangannya bersih ya, tadi udah cuci tangan. Sebenarnya kalau namanya olah-olahan tangan ya emang begini ya, gak apa-apa gitu membuat tangan, memakai tangan, tapi lebih higienis kita memakai sarung tangannya. Ini sedikit lagi ya, kita ulenin aja sampai kalis gitu, sampai kalis, sampai nanti gampang dibentuk. Nah ini udah jadi, ini adonannya pas ya. Untuk adonan setengah kilo yang tadi saya sebutkan itu, adonannya udah pas gitu. Untuk airnya, untuk bumbunya juga saya udah beberapa kali bikin, itu udah pas gitu ya. Bunda bisa mencontohnya di rumah. Untuk empek-empek ini kalau aslinya itu khas Palembang ya, tapi ini saya membuat kalau yang asli itu memakai ikan tenggiri. Mohon maaf ya, barangkali ada yang komen-komen, saya nggak bisa dulu ngintip. Ini saya lagi fokus dulu untuk ngadonin. Nah ini udah jadi, untuk ininya udah jadi. Bentar, kita lanjut ke cuci tangan dulu. Kita lanjut ke membuat mencitaknya gitu. Sambil kita mencitak, sebentar, kita membuat dulu di sebelahnya ya, membuat kuah cukoknya. Untuk membuat kuah cukoknya bisa disiapkan ya sekitar 700 ml ya, kita 700 ml air atau 800. Nah, lalu bawang putih dan cabenya kita blender. Jadi di sini saya mau membuat kuah cukoknya dulu ya, kita blender dulu bawang putih dan cabenya untuk membuat kuah cuko. Untuk cabenya bisa disesuaikan ya, bisa sesuai selera gitu. Nah di sini saya memakai 8 dan bawang putihnya 6. Sebentar saya mau ngeblender dulu untuk kuah cukonya ya, bawang putih sama cabenya kita blender. Kita blender. Jadi sambil-sambil nanti saya mencetak pempeknya. Nanti kuah cukonya juga udah matang gitu. Sambil-sambil. Sebentar, saya mau memblender dulu untuk bawang putih dan cabenya. Nah ini untuk bawang putihnya dan cabenya udah saya blender. Tinggal kita masukkan ke air tadi ya, ke air tadi. Jadi untuk totalannya ya, karena tadi 700 ml ya, terus tambahan air untuk memblendernya diperkirakan sekitar 1 liter lah. Nah kita rebus dulu itu bumbu sampai mendidih. Sambil kita menunggu air mendidih, kita mencetak dulu untuk adonan pempeknya. Di sini kan mau membuat yang lenjer dan kapal selam isi telur puyuh ya, kapal selam isi telur puyuh. Nah ini kita mulai aja ya. Kalau saya itu pertama-tama dibulat-bulatkan dulu, terus kita si jempol dimasukin ke tengahnya, lalu dibuat bolongan gitu. Harusnya tadi nyisain untuk iniannya ya biar lengket, tapi ini enggak lengket. Kalau sedikit lengket bisa ditambahin ya dengan
terigu atau sisa aci. Tapi tadi saya lupa nyisain. Tapi ini gak lengket, tinggal kita masukin aja. Nah, kita gampang tinggal dibikin aja model kapal selamnya sebesar ini. Nah, kita sambil menunggu kuah cukoknya mendidih, sambil kita mencetak-cetak untuk pempeknya ya. Ini saya membuat dulu untuk yang isi telur puyuhnya, nanti bisa sisanya dibikin lenjer gitu. Ini bisa jadi banyak ya, bisa jadi banyak dengan adonan setengah kilo aci dan seperempat terigu ya, biasanya bisa jadi sampai 40 ya, tapi nggak tahu ini ya, kita jadi biasanya jadi 40-an, 20 lenjer dan 20 kapal selam. Ini baru 3. Kita tinggal bulat-bulatin, terus bolongin, membuat lubang ya di tengah, terus masukkan untuk telur puyuhnya. Di sini telur puyuhnya untuk adonan setengah, saya membeli tadi seprapat isinya 22-an ya. Nah ini, mohon maaf ya, jadi ini acara siaran langsung gitu, jadinya untuk prosesnya benar-benar step by step gitu ya, gak bisa di cut, gak bisa diedit. Jadi benar-benar proses dalam pembuatannya murni dari tiap step tiap bagian-bagiannya gitu, langsung gak bisa diedit, gak bisa di cut gitu. Jadi agak memakan waktu. Contohnya seperti membuat ini, mencetak ini. Teman-teman barangkali ada sambil mencetak ya, barangkali ada hoyong teh. Hayu Tepi, hayu ka dieu. Iraha tuh amung deui Tepi. Pang amung deui engke aku teh dibikinin empe-empe ngeliwat lagi. Ih kangen banget Tepi. Nah ini sebentar, mohon maaf ya sekali lagi, jadi ini ini bisa dikecilin dulu untuk kuah cukoknya. Ini udah mendidih. Sebentar, bisa kita masukkan, cemplungin aja ya, nanti juga larut. Untuk gula merahnya, sini memakai 2 gandum gula merah. Ini sambil ya, biar nggak memakan waktu. Nah ini gula merahnya udah dimasukkan, dan untuk gula putihnya tadi 6 sendok. Kita biarkan aja sampai larut sendiri ya. Untuk gulanya boleh, kalau cepat boleh diiris-iris untuk gula putihnya, gula merahnya. Tapi kalau enggak juga nanti larut sendiri gitu. Nah ini kita lanjut untuk membuat mencetak lagi ya. Ini untuk telur puyuhnya ada 22 biji. Ini baru berapa? 1, 2, 3, baru 6. Mohon maaf bagi teman-teman yang menyaksikan, sedikit memakan waktu ya. Kita sambil mencetak, sambil membuat kuah cukok. Nah, ini prosesnya. Ini empek-empeknya empek ekonomis ya, empek ekonomis, tanpa ikan tenggiri, tanpa ebi gitu. Itu biarkan aja mendidih ya, agak biar si air gulanya larut untuk kuah cukoknya. Maaf ya, ini untuk ngadonin nggak bisa dipercepat.
bisa dibulat-bulat terus dibolongin ya tengahnya untuk memasukkan isiannya. Ini kalau bisa juga dengan telur utuhan ya, coba telur ayam gitu, telur ayam utuh atau setengahnya atau dipotong-potong jadi berapa bisa gitu. Ada juga kalau yang di tukang pempek asli ya itu telurnya satu utuh dan bentuknya itu gede gitu. Ini udah. Sebentar ya, mohon sedikit lagi. Jadi emang kalau lab itu benar-benar bukan makan waktu ya, emang dari step by stepnya tuh harus benar-benar apa namanya dari awal gitu, nggak bisa di-cut, nggak bisa di edit. Tadi benar-benar lupa saya yang menyisakan untuk balurannya karena sedikit lengket. Nah, untuk bentar ini bisa saya mau memasukkan dulu untuk cabai rawitnya ya, untuk cabai rawitnya. Kita masukkan untuk cabenya. Di sini saya memakai butiran, nanti kalau yang suka pedas bisa disesuaikan dengan ini yang gitu, ngambil berapa biji gitu ya. Enggak diaduk enggak dihaluskan bareng gitu. Karena ada anak kecil takutnya nanti mau. Jadi bisa kalau pedasnya mah bisa disesuaikan aja. Atau bisa bikin sambalnya terpisah gitu. Kalau saya lebih suka dicemplungin gini, nah nanti di pas ngambil kuahnya itu ngambil sendiri untuk untuk cabenya berapanya terserah gitu, sesuai selera. Nah selanjutnya saya juga ini sebentar mau buka dulu asam ya, masukkan juga asam. Kita tinggal nunggu aja sampai mendidih banget ya, sampai matang. Lanjut ke mencetaknya. Lumayan lama ya. Mohon maaf ya tadi untuk yang siaran di YouTube ya sedikit terganggu tadi, HP-nya tiba-tiba mati. Ini dilanjutkan kembali ya. Nah ini makasih udah setia menunggu ya. Assalamualaikum, hai untuk kakak Raden ya, ucapan hai juga. Nah untuk kakak Murti Ningsih ya, ini buat apa ini mau membuat empek-empek kak untuk saluran YouTube. Tadi mohon maaf ya, HP-nya tiba-tiba mati gitu. Ini dilanjutkan kembali. Nah untuk kakak-kakak yang baru bergabung ya, ini proses membuat empek-empek dos dari dari setengah kilo aci, empek dos tanpa ikan tenggiri, tanpa ebi ya. Jadi untuk bahan-bahannya tadi itu setengah aci ya, seperempat terigu, 6 siung bawang putih. Terus tadi satu bungkus kaldu ayam sama 1 sendok garam. Jadi terlebih dulu tadi ya untuk membuat adonan ini dibikin biangnya dulu, dilarutkan terigu dengan tadi 1 liter air ya, 1 liter air. Dengan 1 liter air, terus ditambahkan garam 1 sendok dan kaldu ayam sama bumbu bawang putih yang dihaluskan gitu ya, dicampur terus dibikin biang ya, diaduk-aduk.
diaduk-aduk sampai menggumpal. Nah, sedang menggumpal, tambahkan 2 butir telur. Selanjutnya kalau udah 2 butir telur diaduk-aduk ya, tinggal tambahkan untuk aci sagunya yang setengah itu, diaduk-aduk sampai kalis begini. Nah, setelah jadi tinggal dicetak ya untuk isiannya. Bisa memakai telur puyuh. Di sini saya memakainya telur puyuh, tapi bisa juga ya memakai telur satuan, entah itu yang dibagi setengah, dibagi 3 atau telurnya, atau mau di satuan juga ya, dibikin versi jumbo bisa ya. Itu mah sesuai selera. Di sini saya memakainya yang ekonomis memakai telur puyuh. Untuk telur puyuhnya tadi memakai seprapat. Isinya ada 22. Nah, ini sebentar lagi udah hampir selesai untuk telur puyuhnya. Nah, untuk membulat-bulatnya ya, karena ini super quick ya, jadinya nggak terlalu cantik-cantik, tapi yang penting ketutup gitu. Nah, bisa dibulat-bulatkan ya, dibolongkan untuk tengahnya, kita bentuk lubang gitu, kayak dibolong-bolong sehingga membentuk kerucut atau apa ya, berbentuk mangkok begini dah. Lalu dimasukkan si telur puyuhnya. Ada juga yang memakai telur kocok ya. Telur kocok itu mah sesuai selera aja. Mau pakai telur puyuh, mau pakai telur kocok, mau telur ayamnya yang direbus satuan atau sedikit gitu ya, itu terserah, sesuai selera aja. Di sini saya memakai telur puyuh. Nah, ini untuk kapal selamnya yang telur puyuh ya. Ini udah selesai, tinggal satu lagi. Nah, Bunda, kalau teman-teman lupa ya, tadi saya juga lupa menyisihkan untuk balurannya. Bisa kita dicelupkan dulu ke air gitu, biar nggak lengket. Nah, ini udah jadi untuk kapal selamnya ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 22 ya, tadi juga saya hitung 22. Ini untuk kapal selamnya jadi 22. Untuk mempersingkat waktu ya, ini sambil sambil saya mau mencetak lenjernya, saya mau mencuci dulu. Ini kita merebus air untuk merebus pempeknya. Bentar, saya mau mencuci dulu si wajannya dulu. Enaknya mau kayak wajan begini tuh nanti lengket, jadi kalau lengket tuh